Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indiana Sari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD kelas rendah, dan juga teman-teman yang saya banggakan semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani, serta kita juga masih bisa melakukan pembelajaran secara daring disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang masih beredar dan masih menghantui kita semua. Sebaiknya kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, jangan lupa memakai masker ketika akan berpergian, dan juga menjaga jarak aman. Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dwi Septianti. Saya salah satu mahasiswi dari STKIP Muhammadiyah Oku Timur. Dan juga saya di sini selaku moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang materi merancang dan penerapan metode pembelajaran IPS SD berdasarkan interdisipliner, inquiry, dan juga pendekatan personal. Baiklah, tidak lupa saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5. Yang pertama, Darayu Wulandari selaku pemateri 1 tentang interdisipliner. Kedua, Karnelia Wiana selaku pemateri 2 tentang inquiry. Dan ketiga, Risa Andikasari pemateri 3 tentang pendekatan personal. Dan tidak lupa juga yang keempat, Wahyu Ari Wibowo selaku editor video kami. Oke, baiklah, mari kita simak video dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Dara Ayu Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang membahas suatu konsep melalui beberapa disiplin dan kemudian dipersatukan. Contoh pendekatan di interdisiplin ini adalah menunjukkan pada peta persebaran daerah asal suku bangsa Indonesia. Nah, pendekatan interdisipliner ini dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan multidisiplin dan pendekatan interdisiplin. Pendekatan multidisiplin yaitu pendekatan yang mengambil dari beberapa konsep dari berbagai disiplin. Generalisasi dari proses ini yaitu untuk membantu para siswa dalam memahami topik agar ditelaah sehingga pemahamannya lebih dalam dan luas. Pendekatan interdisiplin. Pendekatan interdisiplin merupakan pendekatan yang dalam pemecahannya menggunakan beberapa pola pandangan agar menjadi relevan dan tepat, seperti tingkat kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnelia Wiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan inquiry. Inquiry adalah salah satu cara belajar yang bersifat mencari sesuatu secara kritis, analitis, dan ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan karena didukung oleh data yang benar. Metode ini dapat dilakukan dalam bentuk perkelompok ataupun individu pada siswa. Strategi yang digunakan dalam metode inquiry yaitu siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipecahkan. Bahan pelajaran yang diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi. Proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Guru
akan mengajarkan sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuan berpikir. Jumlah siswa yang belajar tidak terlalu banyak. Guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Tujuan pendekatan inquiry: mengembangkan sikap dan keterampilan siswa untuk mampu memecahkan masalah. Mengembangkan kemampuan berpikir pada siswa dan membina mengembangkan sikap ingin tahu lebih jauh dan cara berpikir objektif, mandiri, dan kritis dan analitis, baik secara individu maupun kelompok. Langkah-langkah metode inquiry yaitu orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Risa Andika Sari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pendekatan personal dalam pendidikan IPS SD. Salah satu metode pembelajaran yang berdasarkan pendekatan personal yang akan dipilih sebagai contoh adalah metode pertemuan kelas. Metode ini didasarkan pada teori Gleiser yang mempunyai dua asumsi, yaitu yang pertama bahwa manusia itu mempunyai dua kebutuhan dasar, yaitu cinta dan harga diri. Dan yang kedua, kebutuhan tersebut berdasarkan dalam hubungan antara manusia. Selanjutnya, metode pertemuan kelas dilihat dari fokus pembicaraan dalam diskusi menurut Gleiser dan dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, tipe pertemuan pemecahan masalah sosial, yang kedua, tipe pertemuan terbuka, dan yang ketiga, tipe pertemuan terarah dan terbuka. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari Risa Andika. Beberapa pedoman guru dalam menerapkan metode pertemuan kelas antara lain. Yang pertama, guru mengarahkan interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kepemimpinan guru sebagai penengah. Dan yang ketiga, dalam tahapan tertentu, guru harus mendorong peserta didik untuk berinisiatif. Yang keempat, guru mengembangkan hubungan yang sangat menarik dan sensitif. Yang kelima, guru mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab, mendiagnosis perilaku sendiri dan menolak perilaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, guru secara keseluruhan mengidentifikasikan, memilih, dan menaati alternatif perilaku. Yang ketujuh, guru mampu menciptakan iklim terbuka dan mengendalikan kelompok untuk menilai perilaku, mengambil kesepakatan, dan menilai tindak lanjut. Kemudian langkah-langkah penerapan metode pertemuan kelas. Yang pertama, menciptakan iklim yang mengandung keterlibatan guru, berupaya untuk menciptakan iklim yang mengundang keterlibatan peserta didik. Yang kedua, menyajikan masalah untuk diskusi. Dan yang ketiga, mengembangkan pertimbangan nilai pribadi. Yang keempat, mengidentifikasikan alternatif tindakan. Dan yang kelima, merumuskan kesepakatan dan perilaku tindak lanjut. Selanjutnya, menerapkan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan personal. Sebagai contoh, kita ambil kurikulum sekolah dasar kelas 5 semester 1. Sebagai berikut: 1. Kompetensi dasar, yang kedua pokok, yang ketiga hasil belajar, dan yang keempat indikator belajar. Sekian, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baiklah, sudah kita lihat video dari teman-teman tadi. Saya akan menyimpulkan dari semua metode-metode tersebut. Menurut saya, semua metode itu baik digunakan, maupun interdisiplin, inquiry, dan juga personal. Tetapi kebanyakan di Indonesia itu menggunakan inquiry. Kenapa? Dalam metode inquiry, siswa itu diharuskan menangkap suatu pelajaran ya. Seumpama kita guru itu memberikan suatu pembelajaran pada siswa, dan siswa itu diharuskan bisa menangkap pelajaran itu
dan harus bisa mengerti. Apalagi tentang pembelajaran IPS, bisa kita gunakan itu seperti peta, menemukan suatu petakan. Itu kita bisa mengajak siswa kita untuk melihat peta, dan kita akan menunjukkan pada mereka di mana Indonesia, di mana pulau kita, berapa banyak pulau kita, dan juga Asia Tenggara. Kan dalam peta itu bisa kita jelaskan kepada siswa bahwa ini peta Indonesia, letaknya di sini. Dan juga bisa juga kita dalam bentuk pembelajaran sejarah tentang folk atau perjanjian Belanda dan juga lain-lain, termasuk juga tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi siswa itu bisa menangkap, dan juga setelah siswa itu menangkap suatu pelajaran, siswa tersebut bisa menganalisis dari pembelajaran sejarah tersebut ataupun dari pembelajaran IPS tentang geografik peta. Baiklah, saya selaku moderator, apabila ada salah kata ataupun kurang tepat perkataan saya mohon maaf. Dan kepada dosen pengampu saya berterima kasih karena telah diberikan tugas, dan juga kepada teman-teman yang telah memberikan waktu, saya juga terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.